kalau di ruangan dia biasanya kalau orang tuanya mengantarkan ASI itu pakai pack kayak gini. Pack ini nanti berisi ya tergantung ya di sini 120. Jadi mungkin ibunya dipamping dulu di rumah karena mungkin babynya harus dirawat, ibunya pulang di sini. Nanti pumping setiap pagi dianterin sampai beberapa pack gitu. Ya nanti simpennya di kulkas. Nanti pasti akan disosialisasikan di sini loh tempat penyimpanan ASI, cara pemberiannya harus dihangatkan seperti apa, penyimpanan susu di mana, pasti nanti ketika orientasi akan disampaikan ya kayak pengarahan itu sama si Aina. Ya ini udah, ini ASI. Ya ASInya sudah dihangatkan, baru kita tuang ke sini. Nah, ya ini boleh kita buang. Kalau memang hanya isinya 5. Tapi kalau misalnya masih 120 yang dibutuhkan cuma 5 ya lebihnya masukin kulkas lagi. Gitu ya. Jangan dibilang udah buang. Enggak. Ya. Oke. Dah, ini setelah itu kita lihat di sininya ya ada hand spoon. Ya, ada squidnya ini untuk pemberian ASI. Di sini juga ada squid nanti untuk membantu kita masukin udara karena kan udah nggak banyak ya, cuma 1 ya, masukin udara atau ngecek tarik aspirasi cairan lambungnya ya, boleh ini. Terus kalau di situ nggak ada tong spetle, boleh dimasukin tong spetle ya, tong spetle sama pen light. Ini untuk dewasa, kalau untuk baby yang ini ya, jadi biar lentur nggak tergigit juga, ini kan lembek. Oke, tambahin boleh ya, sama pen light, pen light ya, gunting, tisu, kasta udah ada di situ semua kalau nggak salah ya. Nah setelah itu ada perlak, ada apa nih, barak ada semua di situ. Ada yang kelewat nggak? Udah gel ini udah gel udah ya, kasta udah, perlak nih udah ya. Nah itu alat-alatnya ya. Nah selanjutnya kita ke SOP ya. Siapa yang mau jadi ibu? Saya mau jadi ibu. Aku aja. Ya boleh, sok sini. Aku aja katanya. Sini Bu. Siap jadi ibu. Ya memang calon ibu ya kita semua ya. Oke, yuk. Siapa? Siti. Jutpi aja. Oh Jutpi. Padahal ya. Kenapa sih? banyak ya. Oh ya ada Siti ini. Ya Jutpi. Sekarang babynya, saya kasih clue babynya ini usianya 2 hari ya, usia 2 hari, keluhannya ada muntah 2 kali juga, terus dia nggak bisa menyusui, refleks hisapnya nggak bagus ya, refleks hisapnya bagus, refleks malamnya juga nggak bagus. Berat badannya adalah 900 gram ya, berat badan 900 gram ya. Dah itu aja ya. Oke, nanti saya bertindak sebagai perawat, nah itu nanti akan saya tanya-tanya ya sama Jutpi. Oke baik ya, saya sebagai seorang perawat ceritanya belum ketemu nih ya. Saya dinas pagi, berarti saya akan melakukan tindakan, saya baca med ya, di artis dokternya saya baca bahwa anak Nyonya Jutpi usia berapa hari tadi? 2 hari ya, keluhannya muntah 2 kali, refleks hisapnya nggak bagus, yang menelannya juga nggak bagus. Jadi dokter menyarankan atau advisnya dipasang OGT dan nanti dicoba diberikan ASI 5 cc. Itu instruksi dokternya. Berarti tindakan kita pasang OGT sama pemberian ASI 5 cc. Nah, saya sudah baca, saya sudah ini, berarti saya persiapkan alat sesuai dengan yang diadviskan dokter. Ingat berat badannya 900 gram. Nomor ininya 4-6. Oke, kita pakai yang nomor 5 aja. Nah, cari. Jadi persiapannya juga sudah sesuai dengan indikasinya. Berarti di sini kan tadi ada ini untuk pemasangan bilas lambung, kita keluarkan. Nanti kalau ujian kayak gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan kasusnya. Nanti juga saya buat kasus. Ada beberapa kasusnya nanti kalian ambil, kayak kita arisan ambil, nah, baca kasusnya.
jadi sesuai dengan itu. Nah kayak tadi nih contohnya seperti itu ya. Oke, ASI ya, ini sudah untuk ininya. Alat-alatnya ini ASINya saya ambil di lemari es, saya hangatkan, terus karena 5 cc saya tuang ke sini ya, misalnya begitu. Udah 5 cc ya, berat badannya 900, jadi saya siapkannya tadi nomor berapa? 5. 4, 5, 6. Di sini nomor 8 berarti nggak sesuai, saya carinya yang nomor 5 aja. Nomor 8 juga. Nah ini nomor 5, berarti yang nomor 5 saya simpan di sini. Udah, semuanya udah. Nah, ASI udah, saya hangatkan sudah. Nah, ya, persiapan alatnya udah. Ini tadi karena udah selesai. Udah. Saya kita siapkan alatnya sudah. Baru saya ke ruangan. Selamat pagi Ibu. Dengan ini Ibu Lutfi. Oke, Ibu. Ya, perkenalkan saya perawat Ida. Saya dinas pagi hari ini Bu, dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ya, Ibu bagaimana kondisi adiknya? Adiknya bisa jalan. Bisa menyusui Ibu? Enggak bisa ya. Ada muntah? Ada 2 kali. Ada muntah 2 kali. Oke, berarti belum ininya belum kuat ya, nyusunya nggak bisa ya. Oke, baik. Berarti sesuai ya dengan perintah dari dokter. Oke, Ibu, sebelum saya melakukan tindakan ya, sebentar ya Bu, saya cek dulu ya gelang bayinya. Boleh disebutkan Ibu nama bayinya sama tanggal lahirnya? Cici. Bayi Cici, tanggal lahirnya Bu? 6 Agustus 2024. Oke, benar ya Bu. Ya, berarti Dede ini akan saya pasang selang Ibu. Ya, selangnya nanti dimasukin dari mulut sampai ke lambung. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa memberikan ASI. Tadi kan kata Ibu, jadinya nggak bisa, refleks hisapnya nggak bisa misah, terus nelennya nggak bagus ya, terus muntah gitu ya. Jadi nanti kalau dipasang selang, ini nanti ASINya yang sudah Ibu siapkan nanti masukin di selang, jadi biar bisa masuk ke dalam tubuh Ibu. Ibu berkenan, Ibu bersedia? Ya, kurang lebih sekitar 15 menit nanti pemasangannya. Ya, boleh ya Bu ya? Oke, saya akan siapkan dulu alat-alatnya, nanti saya kembali lagi. Sudah selesai, cuci tangan lagi. Ya, tangannya sampai beberapa kali. Oke, setelah itu apa lagi? Baru kita ke SOP. Ya, kita siapkan dulu alatnya. Berapa cc tadi? 5 cc ya, nutrisinya ya, ASINya ya. Ini tetap di bedong, bantu kita kalau anak-anak kan takutnya suka ini ya, nggak bisa diem ya. Habis itu saya tuangkan gel, lengkap sudah dibuka. Saya tuangkan NaCl ya. Oke, sudah. Baru saya cek lagi ya, boleh pakai ini sama light. Ini itu untuk mengecek kebersihan ya, kebersihan bagian mulut ya. Kita tekan, kita cek ya, bersih tidak. Ketika mungkin nanti ada hambatan atau nggak bersih, boleh dibersihkan pakai lidi water, boleh ya, ataupun mau pakai jari kita ya, jika memungkinkan boleh. Yang dilapisin dengan rasa ya. Oke, sudah, karena ini udah masuk taruh sini, taruh sini, nggak salah ya. Oke, setelah itu baru kita pakai Handscoon. prinsipnya adalah bersih ya, bersih. Oke, setelah itu ini tadi udah dikasih ini, baru kita ambil kita
ekor. Ya, sini boleh. Kita ukur. Ini tadi mah bekas yang teman-teman tadi dari sini. Pastikan ini sudah tertutup. Kita ukur. Ya, dari mana ke mana? Dari bawah sampai prosesus. Pastikan melewatin lagi dong. Ya, nah pasti lewatin, nggak usah dari sini ditarik sini. Oke, ya, udah. Habis itu cara kedua dari hidung ke telinga dari hidung ke ingat kita kan oke. Oh, mulut. dari mulut. Bagian kedua. Kalau NGT iya kan mulut ya. Ya, sebenarnya sama aja ya, agak dimiringkan mungkin dari mulut Telinga. ke telinga. Dari telinga baru ke prosesus sifoides, sama aja. Harusnya kalau misalnya mau 3 cara kan ada yang dari ini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu tuh sama aja. Ya. Oke, setelah itu ini enak produk yang ini ya, produk dari ini nih. Lihat ada ininya 20 nah, tandanya. Tapi ada juga yang nggak ada tandanya. Ya, boleh kita tandain, kalau tidak ada boleh tandain dengan plester. Kita gulung. Ya, paham? Ya. Nah, setelah itu baru kita ambil tadi nih. Ya, yang ini udah dikasih gel. Ya, kita gelin. Ya, lumasin dengan gel seluruhnya sepanjang 20 tadi. Nah, setelah itu ya baru kita ya masukin. Ya, berarti posisi dedeknya harus gimana? Kepalanya ya, basic. Ya. Nah, masuk. Iya, emang. Nah, masukin ya. Nggak bisa nyimak. Kalau bisa ini cepet. Kalau selama dia tidak ada tanda-tanda bahaya seperti kayak ada kebiruan, ya ada sesak napas, terus menangis, muntah segala macam. Kalau ada terjadi seperti itu, tarik, istirahatkan dulu. Jangan dipaksain terus, kasihan. Ya. Terus masukin sampai batas tadi ya. Tadi kan 20 ya. Iya. Nah, ini enak ada ini. Dah. Ya, setelah itu nah, 20. Ya, jalin dulu ya. Nah, di situ baru kita ambil plester. Ini plester yang sementara dulu ya, karena kita kan belum tahu yang tadi kita masukin posisinya benar atau tidak. Ya. Oke, sini dulu. Nah, baru kita cek. Ya, kita cek. Ambil speed. Nih, speed. Ya, 0,5 sampai 1. Kita tarik aja yang 1. Yang 1. Ya, 1 udaranya. Ya, habis itu baru kita lipat dulu ya, teman-teman. Ingat ya, melakukan tindakan pas ini. Terus kita masukin, terus kita agak tekanin kayak putar gitu biar enggak ini pas. Udah, sini aja dulu. Habis itu baru kita ambil stetoskop. Baru kita letakkan di mana? Dada ntar ada lambung. Lambung. Oh iya, lambung gitu. Bagian lambung. Nah, baru kita blesek ya, dorong cepat. Bup. Ya, ketika ada dengar suaranya berarti dia sudah masuk ke lambung. Ya, setelah itu tadi kan 1 yang masuk 1 ya, udaranya, berarti kita tarik lagi 1. Udaranya dikeluarin aja. Dah, berarti udaranya udah kuat. Itu cara yang pertama udah beres. Cara yang kedua, tadi kan udah tarik udaranya, kita tarik lagi sampai melihat ada cairan lambung di selangnya. Ya, di selang. Kalau sudah ada di cairan lambung, jangan sampai alas juga nggak apa-apa, sampai sini aja udah cukup. Baru kita buka. Ya enggak lah. Nggak dikembaliin ya. Kok pada nanya sih nggak dikembaliin lagi? Ya enggak. Tadi masa udara dikembaliin lagi udah tarik? Ya enggak. Ya, kembung anaknya. Ya, dah, ini kan udah pasti. Atau mau dicoba cara ketiga? Tadi udah dikasih NaCl, lalu kita lipat lagi, masukin. Kalau ada gelembung, enggak tepat ya, berarti ke paru-paru. Kayak aman, nggak ada ininya. Ya, baru kita fiksasi dengan benar. Tadi kan baru sementara. Baru kita fiksasi dengan benar. Fiksasinya gimana?
Kupu-kupu. Mantap. Mantap. Udah, habis itu baru kita ambil plester lagi. Nah, ini kita pasang apa? Etiket. Ya, ini anggap aja udah saya pasang ya, ditulis tanggal sama jam pemasangan si selangnya. Togetnya. Tempel di sini. Nah, ya, udah beres. Nah, ceritanya kalaulah tadi indikasi anaknya bilas lambung, sudah beres pemasangan, kita tinggal ambil apa? Kalau dewasa biasanya pakai apa? Pakai urin deh. Ya, tapi kalau bayi pakai gini aja. Ini plastik, ada zippernya gitu. Realnya ini biasanya lebih besar, terus nanti ada jumlah cc-nya untuk mengetahui jumlah cc yang keluar dari cairan lambung. Kalau bilas lambung. Ya, nah ini plastiknya. Tapi nanti dia akan begini gitu. Ya, bentuknya begini, tapi dia lebih besar dan ada cc-nya. Ya, ini kan nggak ada plastik biasa saya beli. Ya, Bu Ajeng beli ya. Nah, setelah itu baru kita buka, lipat dulu ya, ingat teman-teman. Kita masukin. Nah, baru kita lem lagi. Nah, nanti cairan lambungnya keluar. Ini bilas lambung. Ya. Oke, kadang ada juga yang bilas lambung nanti dimasukin cairannya, NaCl dingin misalnya atau anget, nanti ini baru dingin lagi. Ya, tergantung indikasi atau tergantung strukturnya seperti apa. Tergantung kasus Ya, jadi tergantung kalau kasus. kasus bilas lambung berarti ini harus ada di Ya. situ. Ya. Nah, udah setelah itu nanti kita lihat karakteristiknya. Cairannya seperti apa, jumlah dan lain-lain. Ya, kan karena tadi bukan ini, kalau kita cuma pura-pura aja ini. Biar nggak dua kali ini. Oke, kita ini. Nah, udah. Nah, selesai. Habis itu saya siapkan. Ini saya ambil baru. Ya, ambil baru nih ceritanya. Saya siapkan di sini. Ya. Terus ini sudah untuk ini. Tadi susunya sudah dihangatkan 5. Ini ceritanya bukan untuk NaCl lagi, tapi air hangat. Ya, untuk beri ASI. Udah. Ibu, sekarang saya mau kasih ASInya ya Bu. Ibunya ngapain? Capek ya Bu ya. Memberikan ASI ya Bu ya. ASInya sebanyak 5 cc Bu ya. Nah, di situ kita ambil, kita cek dulu. Ya. Ini untuk cek residunya. Masih ada sisa ASI nggak di dalam? Kadang baby untuk anak orang, iya betul anak yang prematur BBLR kemampuan untuk absorpsinya itu belum maksimal. Jadi misalnya pagi dikasih, misalnya jam 9 ya dikasih, tapi nanti ketika jam 12 itu masih banyak karena absorpsinya tadi belum baik. Makanya kita ketika mau memberikan ASI harus cek dulu gitu, jangan langsung kasih aja gitu ya. Nah, kita cek juga. Jadi sebenarnya ada beberapa tujuan di sini. Tujuan pertama untuk ngecek masih ada sisa residu nggak. Kita tarik ya, kalau masih ada, tarik aja dulu sampai seberapa banyak. Masih ada lagi ya udah ya. Nah, misalnya ada 10 nih misalnya. Ya udah, kita stop. Jangan dimasukin ya. Ini ada, jangan dimasukin tadi yang udah tertarik sama kita. 10 tadi jangan dimasukin. Udah, kita lapor ke perawat. Atau ke psikiater. Iya. Bukan lah, kan ini kan mau ASI. Tadi udah beres. Ini kan tadi kan ada di samping sisa. iya, takutnya kan untuk anak BBLR ketika tadi udah dikasihkan jam 10 misalnya. Nah, jam 12 harus kasih ASI lagi. Tapi kita cek dulu. Ya siapa tahu absorpsinya kurang bagus. Jadi ketika jam 12 dikasih masih banyak. Gitu. Makanya itu penting. Ini yang kritis sih untuk baby. Jadi jangan langsung, "Neng, kasih anak dedeknya, kasih sekian." Masuk. Enggak. Tapi teman-teman harus lakukan ini dulu. Cek dulu residunya. Ada enggak? Kalau enggak ada, masuk. Tapi enggak. Apalagi kalau banyak. Masih ditarik 5 ada, 6 ada, 7 ada. Ya gitu. Laporin. Ya. Ibu, ternyata saya mau memberikan ASI, pas dicek masih banyak sisa ASInya nih. Ada 10 cc, ini harus gimana? Gitu ya. Takutnya kalau tadi masih banyak ditambahin lagi Bu. Kita aja gimana kalau lagi ini. Ya, sama ke baby juga gitu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ya kalau nggak dicek, takutnya si selang ini sudah pindah posisi, nggak di lambung lagi.
ke paru-paru. Kan anak, iya kan anak nangis, anak bergerak, ketarik segala macam, malah pindah ke paru-paru. Kalau nggak dicek, kita ngecek ya, pastikan dia masih di lambung nggak ya, kita tarik, oh ada cairan lambung. Ketika benar ada cairan lambung berarti kan posisinya masih di situ. Tapi ketika tidak ada, nanti kita harus waspada nih ya, lihat aja panjangnya, bertambah panjang kan keluar ya, ataupun memang tadi nggak ada ininya ya, sisa-sisa cairan lambung. Mungkin nggak ada, di lambung pasti ada cairan lambung kayak gitu kan, beda warnanya susu sama cairan lambung. Kalau nggak ada, jangan sekali-sekali masukin ada cairan lambungnya, takutnya udah rubah posisinya. Ada kejadian kalau tapi masukin tanpa dicek, masuk ke paru-paru, anaknya meninggal. Iya, di RSUD. Penuh cairannya Iya kan, cairannya ke paru-paru. Oh, paru-paru ada rendah. BLR kayak gitu. Jadi itu harus dicek. Nitip ya, jangan sampai kasih aja gitu. Iyalah. Iya. Oke, udah setelah itu udah ini pasti misalnya nggak ada nih residunya, baru kita siap-siap untuk pemberian Susi. Nggak pakai instrumen. susah nggak apa-apa. Nah, ingat ya, tapi udah cuci tangan ya. Nah ini tadi 5 cc. Nah sudah 5 cc langsung ya. Nah, jangan sampai habis ya, 5 cc kan dikit. Baru kita bilas dengan air hangat. Gak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kira-kira ini asinnya sudah masuk semua, nggak ada tersisa di selang, takutnya basi sakit perut. Udah selesai. Udah, ibu udah selesai, tadi sudah diberikan asinnya sebanyak 5 cc. Dan tanyakan terlebih dulu ibu, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya permisi dulu ya bu ya. Nanti kalau ada perlu apa, boleh datang aja ke ruang perawat ya. Oke, udah selesai ke ibunya, bereskan alatnya sama evaluasi tadi semuanya. Udah respon dedeknya seperti apa sebelum tindakan, selama tindakan tadi ya, apakah ada tanda-tanda bahaya atau tidak, terus setelah dilakukan tindakan seperti apa responnya ya. Tidak lupa juga kalau tadi pasiennya belas lambung, berarti lihat warna karakteristik cairannya, jumlahnya berapa ya, terus ukuran selangnya dipakai yang berapa ukurannya, sama kedalamannya berapa senti. Terus kalau tadi ada residu, tulis masukkan asinya berapa, itu semua ditulis, tanda tangan, nama. Udah beres, gampang ya.